Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, Horas, dan selamat pagi. Seringkali keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita membawa dampak yang sangat besar terhadap pola pikir seseorang di dalam menjalani kehidupannya. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan setiap saat kebanyakan dipengaruhi oleh keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita. Jika pikiran kita dipengaruhi oleh perkara-perkara seperti kesulitan atau problem, sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keuangan, atau masalah keluarga, maka akan berakibat kehidupan kita akan dipenuhi oleh rasa khawatir, kebimbangan, kegelisahan, ketakutan, tekanan, putus asa, kebencian, atau kekecewaan, dan lain sebagainya. Semua ini akan menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran dalam hidup kita sehingga menyebabkan banyaknya keributan kehidupan yang ditimbulkan dari kepanikan dan kekhawatiran tersebut. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020 bertemakan Jangan Ribut, Kuasa Allah Nyata. Tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-10. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Atau dalam bahasa Batak dikatakan, "Gabe mijur masih Paulus, ditahopi ma ibana jala dihaul, nin nama, unak kamu gaur, di bagasan ibana do todina." Bapak Ibu yang terkasih, biasanya di saat kita menghadapi masalah, kita akan terfokus pada masalah tersebut. Sehingga tanpa kita sadari, hal ini mulai menggiring kehidupan kita menjadi menjauh daripada Tuhan dan menyebabkan kita tidak bisa berpikiran dengan jernih dalam menghadapi masalah tersebut. Bahkan hal ini bisa sampai mengakibatkan kita stres atau depresi. Di saat masalah datang, kita sangat membutuhkan iman di dalam kehidupan kita. Tanpa iman, maka kita akan mudah goyah dan meragukan akan adanya kuasa dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan ini. Dengan iman kita bisa memiliki keyakinan di dalam hati kita bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi anak-anaknya yang dekat kepadanya. Karena melalui berkat dan hikmat Tuhan, kita dapat mengambil tindakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan bagian daripada peristiwa Eutikus yang sedang berada dalam situasi kantuk yang berat saat ia mendengarkan Paulus berkhotbah. Padahal Paulus berkhotbah dengan berapi-api dan suara yang menggelegar, tetapi tetap saja ia tidak dapat mengusir beban kantuk yang begitu berat yang menggayuti kedua matanya. Setelah mencoba dengan sekuat tenaga untuk bertahan menghadapi serangan kantuk tersebut, akhirnya Eutikus sudah tidak bisa bertahan lagi dan tertidur lelap. Dia tidak sadar bahwa dirinya telah terjatuh dari tingkat 3 sampai ke bawah. Melihat kejadian ini, semua orang menjadi gempar dan ribut dan membayangkan bahwa ia pasti mati. Tetapi Rasul Paulus merasa bertanggung jawab atas musibah yang menimpa Eutikus. Setelah Rasul Paulus merebahkan diri dan mendekap Eutikus, maka dikatakannya lah, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Mengapa Paulus begitu yakin bahwa Eutikus masih hidup? Tentu Rasul Paulus tidak asal bicara. Ia bukannya tidak tahu cara membedakan antara orang mati dan orang hidup. Tetapi karena imannya, inilah yang membuat Paulus merasa yakin
bahwa pemuda itu hidup dan dapat dibangkitkan lagi. Di sini Rasul Paulus sedang menyatakan imannya, di mana iman memampukan seseorang menentang alam logika manusia. Dengan iman, Rasul Paulus percaya meski segala sesuatunya belum terlihat secara kasat mata dan terbukti, tetapi Eutikus bangkit kembali. Itu bukan karena Paulus, tetapi karena iman yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kekhawatiran seringkali menggerogoti jiwa kita dan menimbulkan banyak kepanikan psikologis yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan kita tidak percaya diri dalam bertindak untuk menggapai apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Hal ini dapat berujung pada berbagai macam risiko tindakan buruk, baik terhadap diri kita, keluarga kita, atau orang lain. Hari ini kita diajak untuk memahami bahwa Allah yang berdaulat atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita dan meminta kita untuk mempercayainya dan mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Semua ini dapat kita lakukan dengan memberikan tempat yang utama baginya di dalam kehidupan kita, karena Dia sendirilah yang mengatasi semua permasalahan kehidupan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala aktivitas kita satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang senantiasa menjadi solusi di dalam dinamika kehidupan kami. Banyak hal yang menjadi tantangan dalam hidup kami yang memunculkan kekhawatiran, tetapi Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Pada pagi hari ini Tuhan memanggil kami untuk senantiasa mempercayakan kehidupan kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami percayakan kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, dan juga segala pekerjaan kami. Engkaulah yang melingkupinya dan memberkatinya. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang memulihkan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Berkati juga negara kami di dalam segala dinamika kepemimpinan negara kami. Berikan hikmat yang daripada-Mu. Berkati gereja-Mu, kiranya pelayanan gereja-Mu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi jemaat-Nya. Dalam Kristus Yesus, amin.